Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pagi itu, Baginda Raja mendadak kangen dengan Abu Nawas. Biasanya, Baginda tinggal memerintahkan pengawal istana untuk menjemput atau memanggil sahabatnya itu. Tapi kali ini tidak begitu. Baginda Raja ingin mendatangi rumah Abu Nawas langsung. Lagi pula, selain ke rumah Abu Nawas, Baginda juga ingin melihat-lihat kondisi kota. Wahai pengawal, hari ini aku ingin ke rumah Abu Nawas dan jalan-jalan di kota. Sekarang juga, kamu ambil kuda yang terbaik, titah Raja Harun Ar-Rasyid. Pengawal itu pun meminta penjaga kuda kesayangan Baginda Raja, yaitu kuda yang berwarna putih dan gagah. Setelah kuda putih itu siap, Baginda Raja langsung menungganginya. Dengan gagah, Baginda Raja memasuki kota. Tak butuh waktu yang lama untuk mencapai rumah Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas juga sudah mendapatkan bocoran jika Baginda Raja akan ke rumahnya. Ia pun keluar menyambut Raja. Tak lupa Abu Nawas juga ingin membuat hal yang berkesan bagi Baginda Raja. Ia keluar rumah dengan melilitkan handuk di kepalanya. Abu Nawas ini duduk di pinggir jalan di depan rumahnya. Raja tersenyum melihat tingkah Abu Nawas. "Sedang apa kau, Abu Nawas?" "Saya bukan Abu Nawas, saya Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan suara dibesar-besarkan. Dia duduk membatu seperti arka, tangannya dilipat di dada. Baginda Raja tak mau kalah. Ini Abu Nawas mau bikin masalah, pikir sang raja. "Nah, lantaran kamu Dewa Bumi," ujar raja, "tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung," kata raja dengan suara yang juga dibuat-buat menakutkan. Abu Nawas terkekeh. Baginda keliru memberi tugas kepada Dewa Bumi. Tugas seperti itu mestinya diberikan kepada Dewa Langit. Dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas, jawab Abu Nawas. "Terus urusan Dewa Bumi apa?" tanya Baginda. "Jika Baginda meminta pertolongan kepadaku, urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bahagian pusar ke bawah," jawab Abu Nawas. Baginda tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas mempersilahkan Baginda masuk ke rumahnya yang tidak begitu besar. Para pengawal Baginda Raja menunggu di halaman. "Silahkan masuk Baginda," kata Abu Nawas. Obrolan pun berlanjut di dalam rumah Abu Nawas. Baginda tampak senang pagi itu. Beberapa kali terdengar suara derai tawanya. "Abu, datanglah ke istana nanti sore. Kita sambung obrolan ini di sana," ujar Baginda Raja yang kemudian pamit pulang. Dan sorenya, Abu Nawas sudah nongol di istana. Kebetulan Baginda sedang duduk dengan permaisuri di meja makan. Abu Nawas pun bergabung di meja itu. "Abu," ujar Baginda Raja, "di piring itu ada 5 butir telur. Bagi secara adil dan rata telur itu kepada kita bertiga. Kamu, saya, dan permaisuri. Tidak boleh dipecah," titah Baginda. Mata Abu Nawas langsung tertuju ke arah 5 butir telur di dalam piring. Bagaimana bisa 5 telur itu dibagi 3 secara rata tanpa boleh dipecah, pikir Abu Nawas. "Abu, ayo lakukan," desak Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian ia mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Yang mulia, ini sebutir untuk Baginda sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Baginda Raja sempat tertegun. Sejurus kemudian tertawa ngakak setelah mengerti maksud perkataan Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu menggembirakan hati sang Baginda Raja. "Dasar dewa urusan bahagian pusar ke bawah," kata Baginda Raja. Dan inilah cerita Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas ini sebenarnya pernah ditangkap dengan tuduhan telah menipu komandan kerajaan. Apakah Abu Nawas dihukum? Simak kisahnya. Dan kisahnya, pada suatu pagi hari, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya.
Beberapa saat kemudian datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" "Kalau tidak salah, di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja, hal ini membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali ke tempat Abu Nawas. "Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," suruh komandan. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," kata komandan. Oh, rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini karena sudah berani berbohong," lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan ini? Namun setelah itu, Panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopannya. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Dan betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka meminta aku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan prajurit lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah berbohong kepada kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah, termasuk kalian semua," kata Abu Nawas. "Anda benar, tuanku," jawab komandan. Komandan pun dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Dan tentunya dari cerita singkat ini kita bisa mengambil pelajaran. Namun kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pada suatu hari di kerajaan Harun al-Rashid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang sangat cerdas. "Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya raja kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?"
kata Abu Nawas balik bertanya. "Begini wahai Abu Nawas," ucap Baginda Raja, "berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku." Lanjut Baginda Raja, "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," janji Abu Nawas sembari berpamitan kepada Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Belum lagi ketemu jalan keluar, karena kelelahan, Abu Nawas tertidur. Tidur yang sungguh sangat lelap. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak salat subuh, Abu Nawas tersadar masih punya pekerjaan rumah dari Baginda yang belum terjawab. Terpenting salat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja, pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lawas, sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban bau ampe inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan jalan. Si cerdik ini menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia meminta Baginda Raja bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat Baginda Raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci sama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Di sisi lain, Baginda Raja memberikan hadiah kepada menteri keempat dan kelima. Tentu saja Abu Nawas juga mendapat bahagian hadiah untuknya. Dari kisah ini, kita bisa tahu bahwa seseorang yang berkhianat pasti akan menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikannya. Itulah yang hendak dilakukan oleh Abu Nawas untuk menguji para menteri rajanya. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Kisah Abu Nawas amat banyak. Ada yang konyol, lucu, dan satir. Namun kali ini kita akan mengisahkan tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi temannya yang memiliki sifat kikir, pelit, ataupun bakil. Pelit atau kikir ataupun bakil adalah kesukaan seseorang menumpuk harta tanpa mau berbagi. Sifat negatif ini jelas dibenci di lingkungan sosial. Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya.
Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain. Yang penting dia sendiri bahagia. Syukur-syukur bisa kaya. Sifat pelit membawa bahaya besar bukan hanya pada kehidupan pribadi. Masyarakat juga bisa terkena dampak sifat kikir seseorang. Dampak luas itu terjadi karena sifat kikir bisa menjerumuskan orang untuk melakukan segala cara demi mendapatkan harta, sekalipun cara yang dijalankan tergolong tidak bermoral. Pelit juga cenderung memutuskan silaturahim dan relasi dengan orang lain karena orang pelit tidak peduli dengan lingkungannya dan lebih mementingkan diri sendiri. Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk golongan orang bakil ataupun kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si kikir tadi, kebetulan si kikir ini sedang dilanda demam tinggi. Tak begitu lama datanglah tabib yang akan memeriksa si kikir tadi. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. Wahai tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara itu tekanan darahmu rendah. Demam tuan akan sembuh jika tekanan darah tuan naik, jelas sang tabib kepada si kikir tadi. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas tanpa sengaja menyelutup. Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang kikir ini naik dengan cepat, kata Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Tanya sang tabib penasaran. Makanlah semua makanan di rumah ini. Itu rumah si kikir di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang, jawab Abu Nawas. Sang tabib yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Sementara teman Abu Nawas yang pelit bin kikir bin bakil dan sedang sakit tadi hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan juga memalingkan wajahnya dari sang tabib.